Berbicara tentang situs sejarah yang ada di Kabupaten Bogor rasanya tidak akan ada habisnya. Jika di episode sebelumnya kita membahas Arca-Domas dan keindahan alam sekitarnya, kali ini kita masih berbicara situs Arca-Domas dilihat dari sisi sejarahnya. Perjalanan menuju kawasan situs Arca-Domas tidaklah sulit ditemukan. Semua masyarakat di wilayah Kecamatan Tengkulaya, Bogor Barat mengetahui keberadaan situs sejarah ini. Setelah menempuh perjalanan sekitar 45 menit dari pusat kota, kami pun tiba di jalanan desa menuju lokasi situs Arca-Domas berada. Jalan beton serta tanah basah mewarnai perjalanan menuju lokasi. Menurut sebagian masyarakat sekitar wilayah Arca-Domas, keberadaan situs yang ditemukan sejak ratusan tahun silam ini merupakan sebuah bukti peradaban pada zaman kerajaan dahulu. Namun, apakah situs ini merupakan sebuah simbol tempat peribadatan atau malah menjadi simbol sebuah peradaban, hingga saat ini masih kerap menjadi perdebatan. Sebuah situs sejarah, Arca-Domas menyimpan berbagai cerita masa lalu. Keberadaannya banyak menimbulkan cerita-cerita di mana cerita itu ada yang bernuansa mistis dan banyak pula yang bernuansa mitos. Salah satunya pada episode lalu kita pernah menjumpai Mak Ati yang memiliki cerita karena beliau pernah berada di dan bertempat tinggal di sekitar area selama kurang lebih 2 tahun. Namun kali ini kita akan mencoba untuk berbicara dari sisi literasi. Dan bersama saya sudah ada Kang Ramli J. Sasmita yang akrab disebut Kang Dewo. Beliau adalah sejarawan yang menekuni sejarah-sejarah Jawa Barat, khususnya Bogor. Selamat sore Kang Dewo, apa kabar? Kang, terkait dengan ini nih Kang, terkait dengan Arca-Domas gitu. Ada pendapat bahwa situs Arca-Domas adalah tempat perkumpulan dan tempat peribadatan. Katakanlah pusat peradaban ketika kerajaan Pakuan Pajajaran. Nah, berdasarkan hasil penelitian Akang nih, berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah memang betul situs Arca-Domas ini adalah pusat peradaban dari kerajaan Pakuan Pajajaran? Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terkait Arca-Domas, ya, atau banyak dibilang situs Cibalai. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ini adalah situs perkumpulan, artinya tempat berkumpulnya para penggawa kerajaan pada saat itu, terlepas dari kerajaan entah itu Tarumanegara, Sunda, Galuh, yang akhirnya penyatuan antara Sunda dan Galuh menjadi pada tahun 2013 saya coba terjun langsung ke lapangan. Artinya saya coba meneliti betulkah apa yang dikatakan orang-orang. Ternyata pada saat saya di sana, di situs Cibalai ini, situs Arca-Domas, memang betul kita disuguhkan pada pemandangan-pemandangan yang menginspirasi pada era megalitik, di mana banyak berserakan situs-situs yang bisa jadi dikatakan tadi perkumpulan situs-situs. Kenapa disebut perkumpulan situs-situs? Karena di sini banyak mewakili peradaban-peradaban. Dari bahasa-bahasa atau goresan-goresan pada batu yang belum bisa kita prediksi abad mana atau kerajaan mana, ini satu bukti bahwa memang keberadaan situs Arca-Domas ini merupakan kumpulan dari situs-situs dari masa ke masa, dari kerajaan ke kerajaan,
atau dari raja ke raja, sekaligus juga sebagai tempat peribadatan, tempat pemujaan, tempat pensucian kepada para leluhur untuk bertemu kepada rahyang atau Ya, Kang, dalam kompleks ini kan hamparan situs ya Kang ya. Ini hamparan situs di mana berbagai situs-situs ini menyebar gitu kan. Yang saya perhatikan berbagai situs ini menyebar. Nah, artinya baik dari sisi pola, susunan maupun berbentuk menhir yang ditancapkan itu, ada juga yang berbentuk meja gitu kan ya. Apakah di zaman itu, di zaman prasejarah terjadinya memang sudah ada secara alami atau memang sengaja dibangun semacam kompleks candi kan? Kalau kita lihat candi kan seperti bangunan gitu kan ya. Apakah seperti itu yang ini sudah terkubur gitu, sudah terkubur dan baru ditemukan sekarang? Kalau kita melihat konturnya, sangat dimungkinkan ini adalah terjadi karena peristiwa alam. Tapi ketika ini dijadikan tempat untuk pertemuan, untuk peribadatan, ini sangat dimungkinkan bahwa ini ditata. Artinya ketika kita lihat ada menhir segitiga, ada yang panjang, ini ditata dengan sentuhan rasa. Artinya bagaimana kita mencapai kepada Sang Pencipta ketika tempatnya tidak nyaman. Iya. Kalau kita naik ke sana sangat-sangat menguras tenaga. Ya. Bagaimana? Artinya di sini bisa kita kategorikan memang sudah alam menciptakan, sudah alam menyediakan, Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan untuk manusia menata, mencari kenyamanan dalam hal apapun. Jadi sangat dimungkinkan. Sangat dimungkinkan. Sangat dimungkinkan. Artinya akan sependapat juga bahwa area kompleks situs Arca Domas ini sesungguhnya memang dulunya adalah pusat peradaban dari berbagai kerajaan. Ragam jenis dan bentuk simbol bebatuan ditemukan di lokasi ini, mulai berwujud seperti meja altar hingga menyerupai tonggak besar yang tertancap dapat dengan mudah ditemukan di areal situs Megalitikum Arca Domas. Uniknya, selain dijadikan sebagai objek wisata, keberadaan situs Arca Domas ini kerap menjadi pusat pelaksanaan peribadatan masyarakat Bogor dan sekitarnya yang meyakini bahwa di lokasi ini sangatlah tepat untuk melakukan sejumlah ritual adat dan keagamaan. Terlepas dari perdebatan apakah keberadaan situs Arca Domas merupakan sebuah simbol peradaban atau simbol sebuah lokasi peribadatan zaman dahulu, ada baiknya jika keberadaan situs peninggalan sejarah ini bisa menjadi sarana pengetahuan bagi generasi yang akan datang betapa Indonesia mempunyai keanekaragaman budaya, adat dan agama yang hidup lestari hingga detik ini.